Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 April 1975, Pol Pot memproklamasikan Kamboja sebagai negara baru. Pemimpin kejam yang memiliki nama asli Salot Sar ingin memulai suasana baru yang ia sebut sebagai Hari Pembebasan. Pol Pot ingin membuang kenangan masa sebelumnya di bawah rezim Lon Nol yang koruptor dan memalukan. Menurutnya, Kamboja harus berkembang, maju, dan bebas. Akan tetapi, rakyat di Kamboja sangat kecewa dan patut menyesal. Sebab sejak jatuhnya rezim Lon Nol, kegelapan menyelimuti bangsa itu. Pol Pot ternyata lebih buruk, bahkan lebih kejam dari Lon Nol. Di era Pol Pot benar-benar menyulap Kamboja menjadi negara yang mementaskan kekejaman. Tak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan karena Pol Pot lebih kejam dari serigala. Era kegelapan ini penuh dengan pembantaian jutaan orang di seantero Kamboja. Sejak kepemimpinan Pol Pot yang terkenal dengan rezim Khmer Merah, Kamboja penuh dengan darah. Perang sipil meletus, pembunuhan massal terjadi di mana-mana. Para intelektual dihabisi, tubuhnya dimasukkan ke sebuah lubang setelah sebelumnya disiksa. Kemudian, apa yang sebenarnya terjadi dengan rezim Khmer Merah? Kamboja menjalani sebuah periode yang sangat buruk. Perang sipil terjadi sejak Pol Pot berkuasa dari tahun 1975 hingga 1979. Pemimpin komunis ini melakukan serangkaian pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap pro atau bahkan pernah bekerja di bawah pemimpin Lon Nol. Pol Pot seperti singa liar memangsa siapapun, termasuk intelektual dan dokter. Mereka semua disiksa di kamp-kamp penyiksaan dengan sangat sadis. Ada sekitar 343 ladang penyiksaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kem Choi Yung Ek. Lokasi ini dijadikan tempat pembantaian orang-orang berpendidikan tinggi. Mereka yang memiliki pengetahuan luas, bahasa asing yang cakap, kemampuan berkomunikasi yang hebat, digiring ke lokasi itu dan dibantai hingga tak satu pun yang bersisa. Ada sekitar 20.000 orang dieksekusi. Pembantaian terhadap mereka yang dianggap memiliki wawasan dan pengalaman luas tidak lain karena Pol Pot menuduh mereka bekerja kepada Lon Nol yang secara ideologis tidak sama. Rezim Pol Pot tidak membiarkan mereka hidup, sebab jika mereka berkeliaran, maka akan sangat berbahaya bagi kepemerintahannya. Lokasi pembantaian itu dijadikan tempat yang sangat strategis. Konon, ketika proses pembantaian berlangsung, pasukan bersenjata menghidupkan pengeras suara agar rintihan para korban tidak terdengar. Mengisahkan kembali tentang pembantaian massal itu, kita tidak bisa lepas dari sosok Dit Pren. Dialah yang pertama kali mencuatkan istilah ladang pembantaian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pembantaian berdarah yang sangat sadis. Pria asal Siem Reap ini meliput kejadian-kejadian sejak Khmer Merah berkuasa yang menghanguskan ribuan penduduk sipil. Karena kepuasan rezim Khmer Merah itulah, Dit Pren tak pernah henti menyuarakan keadilan untuk menyeret para mantan petinggi Khmer Merah ke pengadilan. Selama hidupnya, Dit Pren memimpin organisasi proyek penyadaran. Selain itu, Dit Pren juga ditunjuk sebagai duta Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi. Lewat laporan yang diberikan oleh Dit Pren, kita juga bisa sedikit membayangkan betapa kejamnya rezim Khmer Merah. Hingga mayat-mayat seperti serakah sampah ditumpuk kemudian dikubur massal. Kita juga membayangkan betapa seramnya kamp pembantaian.
Lokasi ini memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Di lokasi ini ditemukan 86 dari total 129 kuburan massal. Fakta ini ditemukan setelah rezim Khmer Merah dijatuhkan. Selain Kem Choyung Ek atau ladang pembantaian, ada juga Kem Taul Sleng yang dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Keberadaan Taul Sleng sangat rahasia. Banyak yang tidak mengetahui tempat penyiksaan ini karena memang dirahasiakan oleh rezim Khmer Merah. Taul Sleng berlokasi di subdistrik Taul Svay Frey, sebelah selatan Phnom Penh. Konon Taul Sleng pada awalnya adalah sebuah gedung SMA. Namun pada saat Lon Nol berkuasa, nama sekolah itu diubah menjadi Taul Svay Frey. Kini di Kamboja terdapat salah satu museum bersejarah yang menyimpan fakta-fakta pembantaian. Museum yang kerap dikunjungi wisatawan asing itu bernama Taul Sleng. Di museum ini terdapat koleksi catatan korban pembunuhan massal. Ketika memasuki museum ini, semua orang diingatkan pada aksi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh mengkhianati ataupun menentang revolusi. Semua fakta tentang pembantaian disajikan dalam foto-foto yang terpajang dengan sangat rapi. Alat-alat penyiksaan juga terdapat di dalam museum Taul Sleng. Foto-foto yang terpampang membuat pengunjung yang melihatnya sedikit ketakutan. Pengunjung merasa ngeri melihat tubuh yang terpotong-potong di tempat tidur dengan genangan darah di bawahnya. Anak-anak yang terbantai dengan sadis, serta korban tak berdosa lainnya. Mereka yang menentang rezim Khmer Merah disiksa dengan cara dibenamkan kepalanya ke dalam panci yang berisi air. Fakta ini terpajang juga dalam foto-foto yang ada dalam museum tersebut. Museum yang merekam periode gelap di negeri Kamboja itu juga dipenuhi dengan foto-foto pembunuhan massal rakyat jelata, juga pejabat, para diplomat, dan warga negara asing. Museum yang senyap itu seakan membeberkan bahwa pembantaian berdarah belumlah lama, seakan-akan baru saja terjadi, hingga pengunjung mencium amis darah. Kamboja adalah kisah masa lalu, tetapi pembantaian sadis rezim Khmer Merah dalam peristiwa perang sipil tak sepenuhnya dapat dihilangkan. Orang-orang di sana selalu mengenangnya sebagai pembantaian yang tak terampuni. Rezim Pol Pot telah menorehkan luka dalam sejarah Kamboja. Tanggal 7 Januari 1979, periode buruk itu berhasil diakhiri. Rezim Khmer Merah tumbang. Rakyat di seluruh Kamboja girang. Mereka merayakan kemenangan. Setelah bertahun-tahun ditindas oleh rezim yang gelap, mereka akhirnya bisa bernafas lega. Pol Pot yang seperti singa buas tak lagi meraung-raung, dan periode kelam pun sudah berlalu. Itulah sejarah Kamboja dan pemimpin bengis Pol Pot. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.